Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Gimana teman-teman? Sudah pada tahu nggak nih? Apa bang? Tahu apa ya? Dokter mangkrak pura-pura sakit. Untung aja masih pura-pura sakit ya, nggak pura-pura metong. Kalau pura-pura metong sekalian aja bang, langsung dikubur. Waduh. Ya ini efek takut di penjara teman-teman ya. Malah pura-pura sakit. Tapi ini bukanlah hal yang aneh ya, sudah biasa. Golongan manusia banyak drama, emang pasti banyak alasan ya untuk menghindari agar dirinya tidak dipenjara. Kemarin rajin kali memfitnah Jokowi. Begitu di penjara, pura-pura sakit dan bilang punya riwayat sakit bawaan. Kenapa gak kemarin kau itu dirawat? Aduh, kocak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gimana tadi ujiannya dok? Dok, tadi gimana dok? Ujiannya dok? Terganggu nggak dok? Apakah hari ini sehat dokter Tifa? A few moments later. 58 WI dalam kondisi lemas. Dokter Tifa yang mengenakan baju warna hitam serta kerudung dan masker berwarna krem tampak duduk di kursi roda. Seorang perempuan berkerudung putih dan berpakaian warna perpaduan hitam putih tampak mendorong kursi roda itu menuju ke mobil tahanan dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti di Tahti, Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga mengenakan selimut rumah sakit berwarna hijau. Ia tidak menyampaikan sepatah kata pun. Kemudian, seorang pria yang mengenakan kemeja warna biru tampak membopong Dokter Tifa ke dalam mobil tahanan. Gimana kondisinya dokter Tifa? Sesaat memasuki mobil tahanan, Dokter Tifa duduk di jok mobil sisi kiri. Ia duduk di samping seorang perempuan dari pihak kepolisian sambil menyandarkan kepalanya ke bahu perempuan tersebut. Belum ada informasi terkait kondisi yang dialami Dokter Tifa tersebut. Waktu masuk seger, kenceng. Waktu keluar lemes. Pakai kursi roda pula. Aduh. Saya masih ingat ya kata netizen. Gimana ya rasanya lagi seneng-senengnya ya. Dua sejoli. Begitu. Habis itu dipisahkan oleh bilik jeruji besi katanya. Aduh, pura-pura sakit ya. Beginilah kita ikuti aja dramanya ya. Lanjut. Waduh, naik kursi roda, kasihan ya. Didampingi oleh kuasa hukum dan Refli Harun. Luar biasa. Ibu Tifa naik kursi roda yang akhirnya naik kursi roda yang akhirnya diangkat. Mantap ya. Wow, kita lihat Dokter Tifa naik ke atas beliau, diangkat oleh penyidik ya guys ya, penyidik perempuan ini. Sudah selesai jalani pemeriksaan kesehatan.
ya. Naik kursi roda, kasihan ya. Didampingi. Coba itu dicek gitu. Itu kursi rodanya siapa tuh? Jangan-jangan itu kursi rodanya si Dewa Panci dulu dipakai lagi hasil pinjem ini. Ada ini yang menarik teman-teman ya. Menarik ini. Ada teks di badan videonya di bagian atas. Mudah-mudahan kebaca gitu ya. Goodbye RH katanya. Udah gak bisa karaoke bareng lagi. Sekarang gue mau karaoke sama si Dewa Panci aja. Detik-detik si dokter mangkrak naik kursi roda dan digendong ke mobil. Ngapain digendong? Lempar aja. Lanjut. Dr. Tifa kelihatannya menggunakan jurus Suryo menggunakan kursi roda. Kita simak sama-sama. Banyak yang mengatakan kalau itu drama atau sandiwara baru. Jurus yang pernah dipakai Suryo beberapa tahun lalu saat divonis bersalah. Kini Dr. Tifa, apakah benar-benar? Bagaimana menurut Anda? Iya nggak benar-benar lah. Ini kan drama ya. Jangan gini loh. Di era digitalisasi yang paling mudah itu adalah bikin drama. Coba bayangin. Dulu nggak ada yang namanya drama Korea, drakor itu nggak ada. Ya kan? Ada sih di TV dulu, tapi tidak masif ya. Sekarang, waduh, drama Korea, drama Cina di media sosial banyak kali itu. Makanya ini orang juga ingin ikut-ikut bikin gitu loh. Siapa tahu dapat piala citra gitu. Sekali lagi ya, perlu dicek itu kursi rodanya, jangan-jangan kursi rodanya Roy ya. Lanjut. Tifa terkulai lemas hingga harus menggunakan kursi roda selesai pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Jumat 19 Juni. Bahkan Dr. Tifa harus digendong saat masuk ke mobil tahanan. Terlihat Dr. Tifa menggunakan selimut rumah sakit berwarna hijau. Saat sudah masuk ke mobil tahanan, Dr. Tifa yang duduk di jok mobil masih terlihat lemas. Ia menyandarkan kepalanya ke bahu seorang perempuan dari pihak kepolisian. Lagi-lagi Dr. Tifa membuat drama, sebelumnya garan di depan kamera. Begitu bencinya pada Jokowi, buat konten di makam keluarga Jokowi. Menghina, memfitnah, bahkan akan membedah isi otaknya Pak Jokowi. Sekarang lain cerita, Tifa naik kursi roda. Pura-pura sakit, seperti kayaknya penyakit tumor ganas di otaknya. Kalau memang benar, mengapa takut, seperti orang kena gangguan mental, pengecut sekali kalian. Orang macam begini masih disembah, mungkin pengikutnya sudah buta mata dan hatinya. Salam waras dari King Yudi Official. Enggak, pengikutnya bukan buta mata buta hati, tapi EQ-nya rendah. Ingat loh, orang EQ rendah itu sulit ya untuk berpikir panjang. Berpikirnya sederhana ya dan dangkal. Nah, itulah makanya pengikutnya si Dewa Panci dan si siapa namanya ini si dokter mangkrak gitu loh. Tapi ya dari dramanya ya kita bisa melihat lah memang ini orang ya tukang bikin drama. Aduh, kasihan kali aku sama kalian itu. Udah sok-sokan ya, nggak bakal bisa dipenjara. Ya mungkin saja bohir kalian itu menekan lembaga peradilan tertentu gitu ya. Ya mungkin kejaksaan, mungkin ya kan. Nggak tahunya yang menangkap adalah polisi. Lanjut. Roy Suryo jangan mengelak lagi, Tifa juga jangan lagi. Alasan bawaan dirawat, kenapa nggak dari dulu dirawat kalau memang udah penyakit bawaan? Itu kan logika yang akal-akalan gitu loh, nggak logik gitu. Ditahan aja belum berjalan sehari misalnya kan, baru kemarin kau udah langsung ajukan itu, maka substansi nilainya adalah ucapan-ucapan Roy Suryo yang mengklaim 99,9% dugaan kepada ijazah palsu Jokowi itu dipastikan palsu gitu loh. Maka logika turunan berikutnya, mengapa minta penangguhan penahanan? Mestinya yang gentle itu silakan tangkap saya,
maka tolong juga segera ke pengadilan kan, dan bertarung di pengadilan. Aku buktikan 90,9% itu palsu. Dan Jokowi terfeta kompli harus mau tidak mau tidak lagi boleh mengundurkan dirinya untuk tidak tampil di pengadilan. Kan janji beliau begitu, hanya mau memperlihatkan tentang ijazah aslinya di pengadilan. Jadi sebenarnya momentum ditangkapnya atau ditahannya Roy dan Tifa itu momentum penegakan hukum yang benar. Karena menurut pasal 89, jangan lupa loh, ada di KUHP, daya paksa ya atau upaya paksa itu termasuk penahanan dan penangkapan atau dan penahanan ini gitu loh. Ada 8 item, salah satunya penangkapan dan penahanan. Bacalah pasal KUHP 89, coba lihat itu. Jadi dalam hal ini keliru kalau mereka bilang ini di luar hukum, polisi bertindak sewenang-wenang. Saya tidak bela polisi, tapi saya advokat mengerti hukum. Itu menjadi hak hukum dari yang namanya polisi. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, janganlah kita ini melampaui hukum dengan alasan-alasan yang justru tidak berdasar kepada pengertian hukum itu sendiri. Dengerin tuh, ya, itu adalah bacotan dari Mbah Egy, ya, mantan teman lu seperjuangan dalam saat sama-sama menyerang Jokowi, memfitnah Jokowi dan lain sebagainya. Katanya Mbah Egy, ngapain kau pura-pura sakit? Hadapilah, ya. Hadapi, nggak usah mengajukan penangguhan penahanan gara-gara sakit, macam ginilah, macam gitulah. Udah, hadapin aja kalau lu merasa benar. Agar apa? Agar cepat selesai. Agar sidang ini cepat selesai, ya toh? Iya, kelihatan sekali lu siapa yang sebetulnya menghindari persidangan. Lanjut. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya dipenjara? Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli, dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Ya, teman-teman ya. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa katanya? Mana gua tahu. Kan lu yang mencaci, memaki, menghina, memfitnah, ya kan? Lu yang nantang-nantang. Laporin delik aduan kalau Jokowi memang keberatan atau tidak terima dengan pernyataan kami. Begitu dilaporin, kenapa? Sekarang udah di penjara pura-pura sakit. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.